PMM Topik 1. Tahukah dan ingatkah Anda apa yang dimaksud dengan kurikulum? Berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2020, kita memahami bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Pengertian kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Mari kita perhatikan video berikut ini. Apakah video tersebut menggambarkan peran dan fungsi kurikulum bagi pendidik? Mari kita saksikan bersama. Dari video tersebut, kita dapat melihat gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Ada pelaksanaan pawai terkait Hari Pahlawan yang diselenggarakan tahun 2023 lalu. Para pendidik memberikan wawasan agar para peserta didik dapat merefleksikan kondisi perjuangan para pahlawan bagi kehidupannya di saat ini. Walau di video ada yang terkesan malu-malu, acuh, namun dengan pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan memberi dampak kecintaan terhadap tanah air. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidik memandu dalam proses belajar murid. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mengajarkan inklusivitas, demokrasi, dan pentingnya memahami kodrat alam serta kebudayaan sebagai bagian dari pembentukan karakter manusia. Semua ini bertujuan agar pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi, tetapi juga membentuk individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Mengapa kurikulum perlu berubah? Perkembangan teknologi, peningkatan kecepatan, kesenjangan digital, kolaborasi virtual. Perubahan paradigma pendidikan, fleksibilitas pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah, pengembangan karakter. Meningkatkan relevansi kurikulum, integrasi industri, simulasi realistis, kemitraan, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Menyediakan kesempatan yang adil meningkatkan daya saing global. Meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah kita mendapatkan wawasan terkait mengapa kurikulum perlu berubah, kita akan masuk pada pemahaman apa itu kurikulum merdeka. Ya, kurikulum ini akan diterapkan serentak dari jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK di tahun 2024 ini. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memiliki pembelajaran intrakurikuler yang beragam sesuai dengan kondisi murid agar murid lebih mudah memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, guru juga leluasa untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kesimpulan PMM Topik 1 ini perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta karakteristik murid yang berbeda membuat kurikulum perlu diubah sesuai dengan kebutuhannya. Melalui kurikulum merdeka, tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara mampu terwujud karena pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada murid. Kurikulum merdeka memberi ruang pemberdayaan dengan membekali peserta didik dengan keterampilan dan kepercayaan diri untuk kesuksesan seumur hidup. Menggiatkan dan menggali inovasi yang menumbuhkan kreativitas dan pemikiran kritis untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi. Peserta didik akan diberi kemampuan beradaptasi dan menghadapi kompleksitas dunia yang berubah dengan cepat. Terima kasih, semoga aksi nyata pelatihan mandiri pada topik 1 PMM ini bermanfaat dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Salam Merdeka Mengajar!